Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdipta Arestia. Saya Rahadian Bintang Pamungkas. Di video kali ini, Kami akan kami mempresentasikan proyek UAS kami yang bertema manajemen toko komputer. latar belakang yang apa atau tujuan kita membuat sistem ini untuk mempermudah proses manajemen kasir. Di toko komputer. Langsung saja ke Bahwa saya ke tujuannya bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Moh Mustarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. langsung ke proyeknya. Pertama kita ke database. Database kita punya tabel kategori. Database kita bernama DB Komputer yang memiliki tabel kategori, produk, transaksi, dan user. Langsung pertama kita ke user. User memiliki atribut ID user, name, email, dan password. Lalu yang selanjutnya di produk, di kategori dulu. Di kategori ada ID kategori dengan tipe data INT, dan yang selanjutnya adalah kategori dengan tipe data varchar. Lalu ke ke produk ke produk yang dengan value ID produk dengan tipe data INT, lalu nama produk dengan tipe data varchar, kategori dengan varchar, harga dengan desimal dengan isinya 10,2, lalu stok dengan tipe data INT, dan gambar dengan varchar. Lalu yang Selanjutnya kita ke transaksi. Tabel transaksi berisi atribut ID transaksi, INT 11, ID pelanggan, INT 200, tanggal, date, total harga desimal. Kemudian langsung ke codingan. pertama kita akan ke config. Di config, base URL-nya adalah http localhost toko komputer, dan di index page-nya index PHP. Lalu di autoload-nya package, lalu libraries-nya database, session, form, validation, dan tabel. Lalu di helper-nya URL, form, dan teks. Lalu di database tadi hostname-nya localhost, username root, maksudnya tidak diisi, database DB komputer. Di rooters default controllernya kita ubah jadi user. Controllernya kita ke dashboard. Di dashboard ini untuk ngecek apa user login atau belum, ini diambil dari apa dari User. user. Lalu di modelnya kita pakai m underscore produk, lalu transaksi modelnya m transaksi, kategori m kategori. Di selanjutnya ini untuk menghitung total banyak produk pesanan itu banyak transaksinya, kategori banyak kategori, dan stok banyak stok, total semua produk. Kalau ini untuk mod view, kita ke kategori PHP. Kategori PHP kita ambil model m underscore kategori, ngelibrary from validation. Lalu di kita pakai fungsi index untuk menghitung semua kategori. Lalu kita ada fungsi tambah, ini untuk menambah kategori dengan nama. Lalu ini run, jika gagal. Lalu selanjutnya ini untuk ngecek apakah gagal atau tidaknya.
Jika berhasil, nanti redirect ke halaman kategori. Nah, ini untuk ngedit edit kategorinya. Kategori kita ambil dari apa, kategori tabel kategori, terus nama kategorinya, lalu jika berhasil nanti ke apa, halaman kategori. Nah, ini ada hapus untuk hapus kategori. Lalu penjualan, ini penjualan itu isinya apa, ada modelnya e-produk pakai helpernya URL, library-nya pakai card. Tadi belum tambahin cardnya di library. Oke, defaultnya Asia, default waktu. Lalu di apa, function index ada keranjang. Ini kalau nambah keranjang nanti di total kayak nambah satu, nanti ada satu tambah satu lagi nanti jadi dua. Ini total keranjang yang ada, nambah keranjang. Kalau ini ambil data produk, nanti dimasukin ke keranjang. Ini mengirimkan data view produk, anunya dari tabel produk, keranjang dari tabel keranjang. Lalu di function tambah keranjang, tadi dikali tambah keranjang nanti masuk ke atas tadi. Lalu ini ambilnya pakai produk, ambil dari produk, isinya edit produk. Ini defaultnya quantity 1, ada harga, nama produk sama stok. Lalu di function selanjutnya ada retail keranjang. Retail keranjang isinya ada keranjang. Sini untuk total itu, untuk hitung total apa isi keranjang tadi. Retail keranjang, lalu hapus item, untuk hapus item yang ada di apa, detail keranjang tadi. Nanti eh, redirect atau ke detail keranjang ini. Lalu ada proses pembayaran. Pembayaran nanti ada apa, isi keranjang, terus produk-produk tadi, terus total, ada invoice numbernya random unik nih, tanggal dan waktu transaksinya, nama pelanggan, lalu dan yang terakhir adalah function selesai pembayaran. Nanti kalau sudah selesai nanti apa, bakal dihilangin dari keranjang. Lalu lanjutnya di kontrol produk. Di sini kita ambil dari model m underscore product, m underscore kategori, library-nya pakai upload, form validation, lalu public function. Ini index untuk ngambil atau ngetotal produk, input untuk mengisi tadi. Store ini isinya kayak tabel apa, isi ada nama, kategori, harga, dan stok. Lalu di ini untuk ngupload gambar, upload gambar, gambar produknya. Lalu di ini gambar ya, ini untuk upload, kalau gagal nanti kedirect ke input lagi. Ini untuk simpan data, ini simpannya ke nama produk, kategori, harga, sama stok, sama gambar. Ini ada edit untuk ngedit itunya, ngedit data, update untuk ngupdate datanya ke database. Ini data apa, tabel yang tadi. Lalu ini sama, masih di update nya, ini update gambar. Nah ini, lalu di delete untuk ngapus tadi, hapus datanya. Lalu di aja di kontrol transaksi. Ini kita ambil modelnya m transaksi. Lalu ini sama, nggak ngitung total transaksinya. Ini ada data, nanti di dalamnya itu ada tanggal sama total harga. Lalu yang selanjutnya nih user ada, kita ambil modelnya m user. Lalu library, public functionnya ini untuk
login tadi. Belum. Untuk login, untuk authenticate ini untuk validasi apa usernya Apakah itu benar? benar atau salah, maksudnya dan namanya, lalu di register untuk ke redirect ke halaman register. Ini register user, ada pakai nama, email sama password. Ini cek namanya Sudah apakah sudah terdaftar. daftar atau belum, lalu logout untuk logout dari user saat di dashboard. Lanjut ke Lan- models. Di models kami memiliki file index.html, mout untuk login, mkategori untuk melihat kategori, mkeranjang untuk melihat keranjang, mproduk untuk produk, mtransaksi untuk transaksi, dan muser untuk user. Pertama kita ke user. User ini bagian login ya teman-teman. Di sini ada kelas user dengan CI model yang memiliki fungsi ini untuk memeriksa login berdasarkan nama dan password. Di sini ada nama, ada password. Kemudian lanjut ke fungsi apakah nama sudah terdaftar. Ini untuk validasi dari register. Dan ini untuk pengguna baru, ini untuk register. Ada nama, email, dan password. Kemudian lanjut ke kategori. Di kategori ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi eh, ini fungsi untuk menambahkan semua mendapatkan semua kategori. Ini kita mengambil dari tabel kategori, kemudian lanjut ke fungsi jumlah kategori untuk menghitung total kategori. Ini sama mengambil dari tabel kategori, kemudian menambah kategori baru. Nah, ini untuk menambah kategori baru, ini juga mengambil dari sama tabel kategori menggunakan kategori kategori berdasarkan data. Lanjut ke function get kategori by ID. Ini untuk ambil kategori berdasarkan ID, di mana di ID kategori di variabel ID. Pastikan update. Lanjut ke update. Update kategori ini untuk mengganti kategori jika ada typo apa ada salah. Ini menurut ID kategori lagi. Kita mengambil atau mengupdate menurut berdasarkan ID. Kemudian ini ada return mengetahui status update. Ini untuk update untuk uploadnya tadi. Kemudian hapus kategori. Sama berdasarkan ID. Ini delete untuk menghapus berdasarkan menghapus kategori. Lanjut ke keranjang. Di keranjang memiliki beberapa function. Ini ada tambah keranjang untuk menambah keranjang. Kemudian ini by user. Jadi kita bisa mengeklik menurut ID usernya yang mengambil dari keranjang. Kemudian ada hapus keranjang, dp delete untuk menghapus keranjang berdasarkan ID keranjang. Terus fungsi kosongkan keranjang. Ini jika tidak ada transaksi atau tambah keranjang, maka akan muncul seperti ini. Lanjut ke produk. Di produk juga ada banyak fungsi. Pertama kita get all produk untuk mengambil semua produk yang ada. Ini untuk input menambah produk.
Nah, ini untuk mendapatkan produk berdasarkan ID dari ID produk. Ini untuk update produk, untuk mengupdate jika ada keliru. Kemudian ada menghapus untuk menghapus produk berdasarkan ID. Ini untuk menghitung jumlah produk berdasarkan produk. Kemudian fungsi menghitung stok produk berdasarkan stok yang diambil dari produk. Kemudian ada fungsi memeriksa apakah stok cukup. Nah, memilih stok dari produk, mengambil dari ID produk. Jika stok cukup, Jika stok cukup, maka akan lanjut ke jika tidak, jika tidak akan kembali ya. iya kembali. Kembali ke halaman produk. Selanjutnya ada function update seperti tadi, stok menurut ID produk. Kemudian ini untuk menambah produk. Ini kita bisa menambah stok berdasarkan ID. Terus kita update berdasarkan produk. Kemudian apa sih dong? Transaksi wis belum? Out gitu. Nah, ini ada out ini untuk login juga. Ini ada fungsi yang out mengambil di sini, mengupload, mengecek username ada dalam database apa tidak. Kemudian bisa lanjut ke view di sini kita punya out yang untuk login tadi sama register. Di sini kita pakai desainnya pakai bootstrap. Ini isi dari login, ada nama, password, itu mengambil dari user register. Terus lanjut Kita register. Oke. Selanjutnya kita ke register, sama kita memakai bootstrap di sini. Di sini ada metode post untuk ngepost user register. Terus berdasarkan kita mengisi nama, email, password. Udah. Terus kita submit jika sudah. Kemudian ini ada halaman kembali ke login. Ini bootstrap sama. Kemudian kita ke kategori. Kategori di folder kategori ada edit PHP. Di sini kita sama pakai bootstrap lagi. Ini untuk ke halaman indeks atau halaman indeks dulu. Ini halaman indeks yang tadi sama pakai bootstrap juga. Ini set URL dashboard untuk kembali ke dashboard. Ini untuk nambah kategorinya, halaman tambah. Lalu di ini tabel kategori alias cat. Tabel kategori ini ngambil ID sama kategori. Ini untuk apa? Untuk ada aksi edit, hapus. Edit sama Ini konfirmasi jika mau dihapus, lalu diedit. Ini pakai metode post. Terus ini tabelnya kategori berdasarkan ID. Ada ini kategori, ada nama, lalu ini form control. Jika sudah, maka ada klik update kategori untuk submit, lalu lanjut ke tambahnya. Tambah belum? Belum.
Ini untuk Tam- tambah kategori, Ditambah ini ada untuk kembali tadi, ada button kembali, kemudian tadi isinya ada nama kategori, kategori ini berdasarkan nama di kategorinya. kategori, terus ini ID-nya kategori sama. Lanjut ke folder produk. Untuk bagian produk ini di indeksnya dulu. Mau kita pakai Bootstrap, bootstrap, tapi ini untuk kontainernya sama di tabel gambarnya saja. Ini di kontainer itu ada di daftar produk itu ada kembali, tambah produk, terus ada nomor, isinya nama ada nomor, nama produk, produk, kategori, kategori, harga, stok, gambar. gambar, aksi aksi untuk edit, hapus. Di sini ada Ini urutan nomornya. urutan nomor. Lalu ini urutan nomor, ada Nah, produk, itu dari untuk nama produk, ya, produk ambilnya kategori. Ini number format untuk harga, produknya ada ambil stok, lalu gambar. Ini untuk apa, gambarnya upload. jika gambar kosong nanti gambarnya empty, no image atau no image. Lalu jika jika tidak ada produk nanti misalnya tidak ada produk, ke Jadi diedit sama pakai bootstrap lagi. ada button kembali, Ya, actionnya itu ada di produk, lalu di ini isinya ada isinya nama produk, produk, kategori, kategori, masuk milih kategorinya, optionnya ambil dari tabel kategori, lalu harga isi sendiri, stok defaultnya satu, gambar untuk ngupload gambar yang ingin ditambahkan. Ini ada submit atau update, kemudian input, input input pakai sama bootstrap bootstrap juga. Ini untuk kembali ke indeks, ke halaman utama, tabel utama. Isinya ada nama produk, kategori, kategori, pilih kategori. Terus ini kategori as kategori untuk meningkat kategori. Ambil ini kategori, ambil dari ID-nya kategori, harga dari harga, stok dari stok, gambar dari anunya gambar, simpan. Lalu selanjutnya di transaksi. transaksi. Di transaksi ini ada tombol kembali untuk kembali ke dashboard. Kemudian ada isinya, ada nomor, tanggal. Ini si tabelnya, ada nomor, tanggal, dan total harga. Ini untuk nomor urutnya, untuk isian nomor. Tanggal sama total harga. Ini untuk tanggal sama total harganya. Jika tidak ada transaksi, maka akan muncul ini, tidak transaksi tidak tersedia. Kemudian ke dashboard. Nah, ini halaman utamanya. Di halaman utama kita memakai Bootstrap sama ada CSS. Ini hanya untuk sidebar dan navbar. Kemudian ini ada isinya, kelola produk, kelola transaksi, kelola kategori, dan kelola penjualan. Ini tombol logoutnya. Ya, ada tombol logoutnya. Selamat datang. Ini untuk halaman isinya. Desain kartnya, jumlah produk, terus jumlah produknya, selalu jumlah pesanan, untuk ada total jumlah pesanannya, lalu Jumlah jumlah kategori kategori sama, jumlah mengambil dari jumlah kategori jumlah stok sama. sama seperti di atas. Ini Bootstrap. Kemudian detail keranjang. Ini juga sama pakai Bootstrap. Ini untuk tabelnya ada nama produk, harga, jumlah, total, dan action. Ini isinya ada name, terus ada Harga, harga, subtotal untuk total harga, total harga. Kemudian ini ada button untuk hapus. button hapus untuk menghapus detail keranjangnya. Ini ada total belanja. Ini otomatis ke total dari inputan
sebelumnya. Kemudian ke invoice ya. Hmm. Di invoice ini untuk yang subtotal atau total harga-harga tadi ada nomor invoice-nya unik tadi, tanggal, nama pelanggannya, lalu total bayarannya untuk subtotalnya tadi, lalu di ini ada nama produk, harga yang tadi, lalu keranjang itu alias item itu nama yang tadi dari produk terus ditambahkan ke keranjang dan Dari nama total keranjang. quantity, sama ini total belanjanya, subtotalnya. Oh, ini kembali selesaikan pembayaran. Ini ada penjualan itu eh, produk-produk yang ada yang dijual atau dijual terus ditambahkan keranjang. Ini ada keranjang belanja untuk melihat keranjang. Daftar produk ini isinya ada produk-produk, nama, harga, stok. Terus jika stok habis ada tulisannya stok habis. Jadi kalau tidak ada produk, nanti tidak ada produk tersedia. Lanjut kita ke hasil run kita. Chrome. 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 Ini awal dari project was kami. Nah, Namanya admin dan passwordnya admin. ini daftarnya, daftar Untuk tadi. register. Coba ini. Ini 3 dan sudah tadi. Enggak, ini untuk admin saja, tapi jadi loginnya pakai admin. Ini ada jumlah produk. Ini Ini ada kelola produk. Kelola produk untuk melihat isi-isi produk. Di sini ada laptop, ada monitor, ada keyboard, ada SSD, memori, headset, printer, paket Microsoft dan DDR ini RAM. yang tambah produknya tadi Ini Logitech. misal kita mouse Logitech, kategorinya mouse, harganya 500.000 tuh. Nambah kategori sih pas saya ke sana. Ini untuk stoknya, misal kita punya 10 stok. Terus ini untuk memilih gambar. Gambarnya ini. Maka akan muncul di sini, nah ini mouse Logitech dengan nama produk mouse Logitech, kategori mouse, Harga terus harganya 500.000, stok 10. stoknya 10, gambarnya tadi. Ini aksinya untuk hapus dan edit. Nah, terus misal kita mau edit mouse, ini Logitech G304. Terus kita pilih kategorinya mouse. Stoknya tambah Misal mungkin. harganya Ini ganti 400.000 lagi promo ya. lagi promo. Stoknya kita tambah menjadi 20. Terus kita update. Nah, maka akan berubah sesuai yang saya ubah tadi. Lanjut kita ke kembali bentar. Misal kita juga mau hapus. Ini mesti kita hapus. Maka ada notifikasi seperti ini. Jika oke akan kehapus. Sudah kehapus. Lanjut kita ke 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 kategori. Kategori tadi ada yang sudah dimasukkan. Kalau mau nambah bisa hardware. hardware. Ini bawah hardware. Kalau mau diedit Misal ada typo itu. di edit typo hardware. Hapus. Oh ini tadi juga apa? Untuk hapus coba Sama hapus seperti tadi. hilang. Terus ke kelola penjualan. Penjualan ini yang bagian produk-produk tadi. Isinya ada barang-barang yang sudah ditambahin. Misal kita mau nambah ini printer. Ini ada satu item. Kita tambah lagi 2. Detail keranjang.
Ini ada 2 jadi 6 juta. Kita lanjutkan. Ini untuk apa? Invoice. Invoice-nya. Invoice-nya unik jadi bisa random. Ini nomornya random dan ini ada tanggal. Ini kita login pakai admin. Jadi namanya admin. Lalu kita selesaikan bayaran. Ini jika sudah selesai, ini nanti bakal hilang dari Kereset, keranjang. bakal kereset berarti nol item. Ini. Terus, oh iya tadi belum dijelasin nih total produk ada, jumlah pesannya ada 3, jumlah kategori, jumlah stok. Lalu kita ke transaksi. Terakhir kita nambahin ini 6 juta. Ya. Nah, logout. Ada fitur logout juga di sini. Nah, ini logout akan kembali ke bagian login. Nah, mungkin sekian presentasi dari proyek UAS kami. Selebihnya kalau jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.